Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Artika. Di sini saya akan bercerita tentang legenda asal usul Banyuwangi. Mari kita simak ceritanya berikut ini. Pada suatu hari, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan adil. Raja tersebut memiliki seorang anak yaitu bernama Raden Banterang. Raden Banterang itu sangat gemar berburu. Hingga suatu hari ia berburu ke dalam hutan mengejar kijang. Ia ditemani oleh beberapa pengawal. Namun kijang tersebut sangat cepat larinya sehingga Raden Banterang terus mengejar kijang tersebut sampai masuk ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Raden Banterang melihat air sungai yang sangat jernih. Karena kelelahan mengejar kijang tersebut, Raden Banterang pun akhirnya meminum air jernih tersebut. Sesampainya di sungai itu, Raden Banterang melihat seorang gadis yang sangat cantik. Raden Banterang kaget sekaligus takut. Barangkali si wanita cantik itu adalah penghuni sungai itu. Akhirnya, ia memberanikan diri dan mendekati wanita cantik tersebut. Lalu Raden Banterang bertanya, "Halo, siapakah namamu dan dari manakah asalmu?" Wanita tersebut menjawab, "Saya Surti. Saya dari kerajaan Kelungkung. Ada apa kamu kesini?" Akhirnya si wanita tersebut menjawab, "Saya sedang melarikan diri ke dalam hutan. Saya sedang menghindari pertikaian. Ayah saya mati di dalam pertarungan." Mendengar cerita Surti tersebut, Raden Banterang merasa kasihan hingga akhirnya beliau mengajak Surti untuk ke rumahnya. Sesampainya Surti di kediaman Raden Banterang, karena rupanya yang sangat cantik, akhirnya Raden Banterang jatuh cinta kepada Surti dan mereka pun akhirnya menikah. Mereka hidup dengan bahagia. Namun, pada suatu hari ketika Raden Banterang sedang tidak ada di rumah, Surti pun jalan-jalan sendirian keluar rumah. Nah, waktu itu Surti mendengar ada seorang laki-laki yang memanggilnya. Akhirnya Surti mencari sumber suara tersebut. Nah, terdapatlah seorang laki-laki berpakaian kumuh dan compang-camping. Surti sangat kaget bahwa ternyata dia adalah kakak kandungnya sendiri. Akhirnya mereka bercerita dan laki-laki tersebut mengajak Surti untuk melakukan balas dendam. Sebab apa? Karena ternyata Raden Banteranglah yang telah membunuh ayah mereka. Namun Surti menceritakan kejadian yang sesungguhnya bahwa sekarang ia telah menikah dengan Raden Banterang. Surti menjelaskan bahwa dia sudah mencintai Raden Banterang dan tidak mau melakukan pembalasan dendam. Mendengar cerita dari adiknya tersebut, Rupaksa sangat marah. Namun ia tidak memaksa sang adik. Akhirnya ia memberikan sebuah ikat kepala kepada Surti dan menyuruhnya untuk menyimpan di bawah bantal sebagai kenang-kenangan. Akhirnya Surti pun menerima ikat kepala tersebut dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh sang kakak. Pertemuan singkat mereka tidak diketahui oleh Raden Banterang karena waktu itu Raden Banterang sedang melakukan perburuan di dalam hutan. Namun, ketika Raden Banterang sedang berada di dalam hutan, ia dikejutkan oleh seorang laki-laki berpakaian compang-camping. Laki-laki tersebut berkata, "Wahai tuan, keselamatanmu sedang berada dalam bahaya. Istrimu Putri Surti sedang merencanakan pembunuhan. Kalau engkau tidak percaya, engkau bisa mengecek tempat tidurnya. Di bawah bantalnya terdapat sebuah ikat kepala. Ikat kepala tersebut adalah milik pemuda yang dimintai tolong oleh istrimu." Raden Banterang sangat kaget dan terkejut. Ia pun langsung berlari pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan Putri Surti. Ternyata benar, ikat kepala tersebut berada di bawah bantal Surti, istrinya sendiri. Melihat hal itu, Raden Banterang langsung cemas dan mencurigai sang istri. Akhirnya, si Surti pun menjelaskan pertemuan dengan Rupaksa tadi. Namun penjelasan dari Surti tidak mengubah apapun terhadap pemikiran Raden Banterang. Raden Banterang marah dan langsung membawa Surti ke sungai. Sesampainya di sungai tersebut, akhirnya Surti pun berkata kepada sang suami, "Wahai suamiku, apabila sungai ini berubah menjadi jernih setelah kematianku dan berbau wangi, maka ketahuilah bahwa aku tidak berbohong dan tidak berniat untuk mencelakaimu. Namun jika sungai ini berubah menjadi keruh dan berbau busuk, maka apa yang engkau duga adalah benar." Namun Raden Banterang tidak peduli dengan omongan Surti. Raden Banterang langsung menancapkan keris ke dalam badan si Surti dan saat itu pula badan Surti jatuh ke dalam sungai.
Setelah beberapa waktu, sungai tersebut langsung berbau wangi dan airnya berubah menjadi jernih. Betapa terkejutnya Raden Banterang tersebut. Perasaan menyesal pun telah hadir di dalam Raden Banterang. Nah, sejak kejadian itulah kota tersebut dinamakan Banyuwangi, di mana Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.